اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن الله يبلغ مقاصدنا ويحسن مرادنا ويطول أعمارنا وأعمار والدينا ويكشف كروبنا وكروبهما، وأن الله يحسن إلينا ويحسن إلى من أحسن إلينا ويحسن إلى من أحسن إلى مسجدنا ومجلسنا هذا، بأن الله يطول أعمارهم ويوسع أرزاقهم ويسهل أمورهم ويكشف كروبهم ويجمعنا وإياهم في خير وعافية، وإلى أمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المفسر رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Masih di surah An-Nisa ayat 47. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wahai orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Sebelumnya disebutkan Yahudi. Jadi kelompok orang yang diberikan kitab adalah antaranya orang-orang Yahudi, yang kemudian juga diberikan Alkitab An-Nasara. Kesemuanya dikategorikan orang-orang yang telah mendapatkan kitab samawi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani kandungan Al-Quran. Kenapa? Karena kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan perubahan melalui tangan-tangan mereka. Ya, tidak seperti Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjaga dari sedikit perubahan saja, dari perubahan-perubahan baik harakat bahkan
apalagi mengganti huruf gitu, tidak terjadi. Tetapi kalau kitab-kitab yang sebelumnya Allah tidak jaminkan untuk utuh sesuai dengan teks yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kandungannya. Bahkan pada ayat yang sebelumnya itu 46 surah An-Nisa, Allah firmankan minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma mawadhi'ihi. Sebagian dari kelompok-kelompok ahli kitab yang terdahulu, yaitu orang-orang Yahudi, itu memodifikasi rangkaian kata-kata yang ada dalam kitab Taurat mereka. Yuharrifunal kalima amma mawadhi'ihi. Jadi mereka sengaja, terus kemudian mereka robah sesuai dengan keinginan mereka. Rupanya pada periode yang berikutnya juga terjadi seperti itu. Oleh karena itu pada ayat yang ke-47 Allah tekankan kepada mereka, ya ayyuhalladzina utul kitab, supaya masuk kategori orang-orang yang menerima Taurat dan menerima Injil. Gitu. Sebab kedua-duanya menerima Alkitab, kitab yang turunkan dari langit, yang awalnya itu memiliki ketauhidan yang sama. Ani a'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Allah menyeru mereka untuk beriman. Aminu bima nazzalna bil Quran. Jadi diperintahkan mereka untuk mengimani Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum. Al-Quran itu membenarkan kitab yang ada pada kalian gitu. Pernah kelompok Yahudi datang kepada Rasul menanyakan tentang hukum rajam. Setelah mereka modifikasi hukumnya itu hanya menjadi hukum cambuk, tidak hukum rajam. Kata Rasulullah SAW, coba buka lembaran berikutnya yang menjelaskan tentang keaslian. Akhirnya mereka dengan malu-malu membuka halaman yang ditutup di hadapan Rasulullah. Ternyata memang persis sesuai dengan hukum yang didapat dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu membenarkan kalau tidak dimodifikasi. Makanya diperintahkan mereka kembali kepada kitab yang asli. Musaddiqan lima ma'akum, Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada kitab kalian. Ay muwafiqan lit-Taurati fil qasas wal wa'id wad da'wah ila tauhid wal 'adla bainan nas wan nahy 'anil ma'asi wal fawahish. Jadi inti-inti ketauhidan serta kebaikan-kebaikan yang menyeru manusia untuk berbuat adil, kemudian mencegah dari kemaksiatan dan kekejian, itu ada pada kitab mereka. Makanya diperintahkan untuk mereka kembali. Sebab Al-Quran itu membenarkan kandungan kitab-kitab samawi yang sebelumnya, yang kemudian telah dimodifikasi, dirubah sama mereka. Itu dijelaskan pada ayat yang sebelumnya itu. Yuharrifunal kalima amma mawadhi'i. Ini ancaman sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min qabli an natmisa wujuhan, gitu. Sebelum kami mengubah wajah-wajahmu. Natmis itu
dihilangkan gitu, dirubah bentuk. Yang tadinya ada mata, ada hidung, bisa jadi rata bagaikan bagian belakangnya dia, bagian ke belakang kepala, artinya nggak mengandung lagi mata, hidung dan sebagainya. Atau dalam artian mereka punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, bahkan punya hati tapi tidak bisa digunakan untuk mencerna permasalahan. Itu dalam takbirnya, min qabli an natmisa wujuhan, sebelum itu terjadi, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, berimanlah. Kalau tidak, maka seperti apa yang terjadi dalam sejarahnya, mereka terus kemudian dibuat demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay fanaj'alaha ala hayati akfaiha, depan seperti belakang gitu. Enggak ada tanda-tanda cekungan mata, tonjolan hidung dan sebagainya. Jadi merata. Itu kalau mereka tidak mau mendengar apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Fanaj'alha ala hayati aqfaiha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabti, atau akan kami laknat mereka gitu. Kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, yang dalam sejarah mereka dijadikan kera oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahum mal'ununa bikulli lisanin, mereka akan dilaknat dengan setiap lisan. Ya. Artinya bahkan ketika mereka berubah menjadi kera, mereka sendiri enggak menyadari gitu. Sehingga terus kemudian orang-orang yang tahu akan menjauh dari dia karena melihat ada sesuatu yang tidak pantas. Makanya mal'unun bikulli lisanin. Terus kemudian di sini dikatakan wa dhamirul ghaibi nal'anahum, itu dhamirul ghaib katanya. Sebagaimana kami laknat mereka, raji'un ilal ladzina utul kitab. Jadi utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak konsisten melaksanakan dan mengamalkan isi kandungan kitabnya. Bahkan lebih dari itu, mereka modifikasi, terus kemudian membuang bagian-bagian yang mengancam kerugian buat mereka. Ya, karena mereka juga tidak suka dengan kebangkitan seorang rasul di akhir zaman yang ternyata bukan dari bagian mereka gitu. Dihilangkan, sebagian dihilangkan, sebagian dimodifikasi, ya sebagian diartikan dengan arti yang sangat menyimpang. Itu dijelaskan juga dalam Al-Quran apa upaya-upaya mereka untuk menjauhkan orang-orang mengimani Al-Quran. Dan itu berlangsung bukan saja sampai pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah 14 abad, tetapi sampai sekarang bahkan Allah takbirkan di dalam Al-Quran dengan lan. Lan itu artinya sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela
sampai hari kiamat. Kalau mau diperpanjang lagi sampai hari kebangkitan pun mereka tidak rela. Orang-orang ahli kitab tidak rela kepada orang-orang yang mengimani Al-Quran. Hatta begitu. Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti milah mereka. Jadi kalau Anda kata udah ikut, udah aman gitu. Maka targetnya itu. Makanya seakan orang yang tidak menerima ada keragaman itu malah dia, kalau kita dapatkan informasi dari Al-Quran demikian gitu. Sebab kita lebih percaya berita yang datang dari Al-Quran daripada berita-berita semu yang datang dari orang-orang tertentu, bahwa kalau mereka begini gitu. Tapi kenyataannya Al-Quran menyatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Jadi mereka enggak suka. Dan sikapnya itu menjadi muncul laknat Allah kepada mereka. Au nal'anahum kama la'anna ashabas sabti. Falamma la'anahumullahu dzakarahum bi'ibaratil ghaibah. Manakala Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka ahli-ahli kitab yang menyimpang dari pengamalan kandungan kitab aslinya, maka Allah telah menyebutkan mereka dengan ibarat yang ghaibah gitu. Dengan hum, bukan ahli kitab. Wa qad nal'ana ahli kitab gitu. Tapi wa nal'anuhum au nal'anuhum kama la'anna ashabas salam. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah itu pasti berlaku karena Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menerapkan apa yang menjadi titahnya gitu. Walaupun berita yang datang lebih dulu daripada kenyataannya gitu. Tapi kalau Allah yang mengatakan pasti diterapkan, pasti akan terjadi. Seperti dikatakan dalam surah Tabbat, Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu Allah firmankan manakala Abi Lahab itu masih hidup, bahwa dia dan istrinya akan masuk ke dalam surga, dalam neraka. Dalam artian dia akan meninggal dalam keadaan kafir, dan karena kekafirannya dia akan masuk neraka. Berapa banyak orang-orang kafir yang kemudian dapat hidayah, seperti Abu Sufyan yang memerangi Rasul pada perang Badar, bahkan perang Uhud, tapi kemudian mendapat hidayah masuk Islam dan menjadi pimpinan perang untuk kaum muslimin. Tapi Abu Lahab masih hidup, sudah dibilang itu, tabbat yada abi lahab wa tab, tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran, dia akan masuk neraka gitu. Artinya sebelum masa atau waktu kematian itu datang kepada Abi Lahab, Allah sudah beritakan. Itu yang namanya shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa kana amrullahi maf'ula. Ketetapan Allah itu pasti berlaku. Biiqa'i syai'in mimma
maf'ulan ay nafidhan. Jadi semua yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berlaku gitu. Nafidh itu artinya dilaksanakan, diluluskan. Sebenarnya kalau andai kata kita mau senang-senang dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, itu lebih mudah hidup kita. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau andai kata kita pengen punya solusi dalam setiap masalah kehidupan kita, mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mendapatkan kemudahan dalam setiap permasalahan kita, taati Allah. Udah enggak bohong, taat saja sama Allah. Ikuti perintahnya, jauhkan larangannya, hidup bahagia sentosa, penuh dengan kenikmatan. Kenapa? Karena Allah yang janjikan, wa kana amrullahi maf'ula. Allah janjikan orang-orang yang muttaqin akan mendapatkan solusi dalam permasalahannya, dibantu oleh Allah min haitsu la yahtasib. Kemudian urusannya dijamin mendapatkan kemudahan. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi senang-senang saja. Tapi kadang-kadang kita beriman kepada Al-Qur'an tetapi tidak kemudian meyakininya dengan utuh. Kita masih bergantung dengan hal-hal yang lain gitu. Ya, di sini ungkapannya wa kana amrullahi maf'ula. Kana amrullahi biiqa'i syai'in mimma. Jadi apa saja yang sudah menjadi keputusan, maf'ula ay nafidhan, nafidhan, diluluskan. Wa hadza ikhbarun an jiryani adatillahi fil anbiya'i lil mutaqaddimin. Ini merupakan berita, hadza ikhbarun an jiryani adatillahi fil anbiya'il mutaqaddimin, tentang berlangsungnya kebiasaan Allah terhadap para nabi-nabi yang terdahulu gitu. Jadi semuanya nggak ada yang meleset gitu. Makanya kita kalau baca Quran kita selalu bilang apa? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kenapa dibilang maha benar? Sebab sudah teruji, pembuktiannya sudah nyata dan disaksikan oleh banyak mata gitu. Baik mata-mata orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir. Annahu ta'ala mahma akhbarahum bi inzalil azabi 'alal kuffar fa'ala dzalika la muhalata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala manakala memberitakan kepada mereka orang-orang yang kafir, orang ahli kitab, binzalil azab, untuk menurunkan siksa, ya, alal kuffari, terhadap orang-orang yang ingkar terhadap apa yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala dzalika la muhalah. Allah akan tetap melaksanakan ketentuannya tanpa halangan, tanpa kemustahilan gitu. Jadi seperti diberitakan tentang Abi Lahab itu, seorang politisi ulung zaman Quraisy itu. Dia jadi pimpinan bangsa Quraisy itu. Nggak pernah terbesit dalam pikirannya membuat spekulasi politik
kalaupun dia berbohong mengatakan saya masuk Islam, maka akan mengacaukan makna Al-Quran tadi. Kan katanya Allah bilang saya selanaran datalahab, Abi Lahab akan masuk neraka yang memiliki api yang menyala-nyala. Ternyata saya masuk Islam. Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu telah menghapus keadaan yang sebelumnya. Berarti Quran yang diturunkan dengan al-lahabnya itu oleh Muhammad kepada Muhammad SAW itu menjadi tidak benar lagi, menjadi mentah. Karena ternyata kan saya Islam gitu. Misalnya kalau dia manipulasi seperti itu aja, itu dia bisa mengganggu situasi politik seperti ini. Tapi subhanallah, pikiran untuk ke arah itu Allah tidak berikan kepada dia. Seorang politisi yang unggul pada saat itu, nggak ada pikiran untuk membuat kacau isi berita yang datang dari Al-Quran. Tetap aja tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ternyata harta dan keturunannya tidak bisa membela dia. Nggak ada yang memberi inspirasi, nggak ada yang mengarahkan untuk membuat tandingan kebenaran dan sebagainya. Sampai betul-betul dia wafat dalam keadaan kafir, dan ketentuannya orang kafir adalah neraka tempatnya, Zatal Lahab. Dan kemudian istrinya juga diberitakan nggak ada perbedaan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Persis dari masa hidup sampai mati. Gitu. Subhanallah itu. Makanya di sini dikatakan wa kana amrullahi maf'ula. Ketentuan Allah akan berlaku. Kemudian ada garis merah ini untuk di mereka mengerti kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. La'anna ashabas sabat ini. Dalam ayat yang ke-48 ini ada prinsip namanya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau dosa syirik. Dosa syirik, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Tetapi kalau untuk dosa syirik tidak. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau dosa syirik ini. Dan Dia mengampuni apa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Abu Sufyan syirik juga tadi sebagai kufar Quraisy, tapi beriman dulu, tinggalkan kemusyrikan dulu, terus kemudian menjadi orang-orang muslim, baru dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagi siapa yang Dia kehendaki, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Jadi tidak ada dosa yang lebih besar daripada kemusyrikan, penyekutuan terhadap Allah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih khawatir umatnya akan jatuh kepada kemusyrikan yang kecil daripada kemusyrikan yang besar, menyembah berhala, menyembah pohon, itu enggak.
nggak terlalu atau tidak lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah ketimbang musyrik yang kecil. Beliau sabdakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang lebih aku khawatirkan dari kekhawatiranku terhadap kamu, ya, adalah syirik yang kecil. Kalau syirik besar nggak masuk logika manusia sehat. Kalau seekor binatang harus disembah, gitu. Tidak masuk dalam logika pikiran yang sehat kalau ada sebuah pohon harus disembah. Bahkan matahari pun, bulan pun yang besar itu kalau disembah kayaknya nggak masuk logika sehat itu. Tetapi yang Rasul yang khawatirkan adalah syirik yang kecil. Apa syirik kecil itu? Kata Rasulullah ketika ditanya sama sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Rasulullah katakan ar-riya, riya, pamer, ingin mendapatkan penilaian dari orang terhadap ibadatnya, amal baiknya, perbuatan-perbuatan sosialnya. Kalau andai kata ada keinginan untuk mendapatkan nilai dari selain Allah, itu namanya musyrik yang kecil itu. Dan itu juga masuk dalam garis besar ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sebab kecil atau besar, kalau yang namanya kemusyrikan ya musyrik gitu. La yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah mengampuni yang selain itu bagi orang yang dikehendaki Allah. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman mubina. Karena siapa yang menyekutukan Allah, yusyrik billah, faqad iftara, maka dia telah melakukan satu kedosaan yang sangat luar biasa, azim. Ya. Coba kita lihat di sini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi ay la yaghfiru al-kufra liman ittasafa bihi bila taubatin wa imanin. Jadi artinya kan orang, kita juga tahu, kita baca innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi orang-orang yang kafir juga kalau andai kata bisa mendapatkan akhirnya masuk ke dalam surganya Allah, tapi harus melewati prosesnya. Dia tinggalkan dulu kemusyrikannya, kekafirannya, terus kemudian dia masuk ke wilayah keimanan, kemusliman, terus kemudian dia dimatikan dalam keadaan iman. Makanya di sini innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, artinya bila taubatin wa imanin, menyekutukannya Allah tanpa akhir taubat. Kalau andai kata diakhiri kemusyrikannya itu dengan bertobat, terus kemudian mengimani apa yang diperintahkan untuk diimani, maka dia nggak mustahil akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni. La yaghfiru maksudnya di sini yang tetap dalam kekufurannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, namun Allah mengampuni selain kesyirikan itu. Ai asyirk fil qubhi minal ma'asi saghiratin kanat au kabirah. Saghiratin kanat au kabirah. Jadi kemusyrikan itu yang ditakuti sama Rasulullah yang kecil justrunya, yang orang nggak sadar dia orang melakukan kebaikan, dia ibadat, bahkan umroh setiap bulan, ya, tapi terus kemudian pamer misalnya, ingin mendapatkan nilai dari orang, itu namanya riya.
Kalau diiklankan, kalau ditampakkan kepada manusia, namanya sum'ah. Ya. Kalau dia mau menggagahi orang yang lain, namanya takabur. Artinya dia merasa lebih besar daripada yang lain. Tapi kalau masih di dalam hati dia merasa bahwa itu adalah satu kebanggaan yang harus diakui oleh orang yang lain, itu namanya riya. Dan itu masuk dalam kategori musyrik. Makanya di sini dikatakan wa yaghfiru ma duna dzalika ay duna syirk fil qubhi minal ma'asis saghiratan kanat au kabiratan. Volume yang kecil yang itu riya, au kabiratan menyembah berhala dan sebagainya, min ghairi taubatin anha, tanpa diakhiri perbuatannya itu dengan tobat. Kalau tobat maka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama la dzamba lahu, seperti dia tidak punya dosa. Gitu. Makanya kita dianjurkan untuk beristighfar sama Rasulullah. Istaghfiru rabbakum ayyuhan nas, istaghfiru rabbakum fa inni wallahi astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Kata Rasulullah itu. Makanya kita sebentar-sebentar Astaghfirullahaladzim. Kalau subuh kita baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Banyak dosa kita. Kalau baru satu sekali aja itu masih belum tercover. Ya. Kalau model kita, Rasulullah orang yang bersih, yang dijaga dari kesalahan-kesalahan oleh Allah, memberikan contoh, bahkan bersumpah beliau, fa inni astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah melakukan kedosaan yang luar biasa. Sampai ayat ini mungkin ya, dua ayat untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipelihara dari dosa yang sangat besar yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau kita sudahi, kita bertobat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara iman Islam kita, dan Allah memanjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ala niyati anna Allah yaghfir dhunubana wa yastur uyubana wa yakhtimu bis salihati a'malana rahmati wal maghfirati wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك والشكر كما ينبغي لجلال وجهك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا أو مطرودا أو محروما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية لله رب العالمين.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.